Umar Umar bin Khattab keras dalam kebenaran, jujur, bijaksana, dan pemimpin besar yang sederhana. Beliau adalah Abu Hafs Umar Al-Faruq bin Khattab bin Nufail bin Abdil Uzza bin Adi bin Ka'bah bin Luwai bin Ghalib Al-Quraisy. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada kakek keempat, yaitu Ka'bah bin Luwai bin Ghalib. Beliau digelari Al-Faruq karena beliaulah yang menampakkan Islam di Mekkah. Dan karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan secara jelas antara kekufuran dan kebatilan. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, orang pertama yang berani menampakkan Islam di Makkah adalah Umar bin Khattab. Beliau dilahirkan 13 tahun setelah tahun gajah. Beliau bertipikal keras dan pemberani, berkulit putih, berbadan tinggi tegap, bertubuh besar dan kuat. Apabila berbicara didengar, dan apabila memukul menyakitkan. Di masa jahiliyah, ia dididik oleh sang ayah Al-Khattab dengan didikan keras. Ia dibebani untuk mengembala untahnya setiap hari. Hari-hari yang melelahkan dan memberatkan sering ia lalui. Dan ia pun sering mendapatkan pukulan bila pekerjaannya tersebut ada yang kurang. Hal itu semakin menambah kerasnya hati Umar. Sebelum masuk Islam, Umar termasuk orang yang paling keras permusuhannya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia termasuk orang yang paling banyak menyakiti dan menyiksa kaum muslimin. Sehingga sebagian kaum muslimin merasa putus asa akan keislaman Umar karena kekerasan dan kegarangan perangiannya. Sampai dikatakan Umar tidak akan masuk Islam sampai ada kedelainya Al-Khattab yang masuk Islam. Namun, semua ubun-ubun manusia di bawah kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kemampuan atas segala sesuatu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan pada Ummu Salamah, "Wahai Ummu Salamah, hati seorang anak Adam berada dalam jari jemarinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang Allah kehendaki akan diberi petunjuk, dan barang siapa yang Dia kehendaki ia akan tersesatkan." Hadis riwayat At-Tirmizi. Umar bin Khattab masuk Islam. Yang perlu dicatat, ada beberapa hal yang menjadikan luluhnya hati Umar hingga akhirnya ia pun mengikrarkan keislamannya. Di antaranya,
kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mampu atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mampu menghidupkan bumi yang tandus menjadi hijau dan subur. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mampu menghidupkan hati yang keras laksana batu menjadi lembut dan sangat perasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi setelah matinya. Sesungguhnya kami telah menjelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami supaya kamu memikirkannya. Quran Surah Al-Hadid ayat 16 sampai ayat 17. Dua, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang engkau cintai, yaitu Abu Jahal bin Hisyam dan Umar bin Khattab. Maka yang lebih Allah cintai dari keduanya adalah Umar bin Khattab. Tiga, karena mendengar bacaan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang memiliki pengaruh sangat kuat dalam hati makhluknya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memperdengarkan Al-Quran pada telinga-telinga kaum musyrikin. Agar mereka mendapatkan hidayah dan memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Umar bin Khattab salah satu sahabat yang dapat meresahkan kalamullah. Lalu ia berkeinginan menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ingin masuk Islam. Ketika ia bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia diperingatkan untuk masuk Islam dan kemudian ia mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai tanda bahwa beliau masuk Islam. Lalu kemudian Umar dinyatakan masuk Islam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah keislaman Umar, kemuliaan dan kekuatan Islam semakin bertambah. Setelah Umar masuk Islam, Umar memerangi kaum musyrikin. Majelis tersebut tak kalah dalam kekufuran kecuali aku membantu keislamanku. Aku mendatangi perkumpulan-perkumpulan kaum musyrikin. Suatu hari Umar datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak meninggalkan satu majelis yang dulu pernah duduki.
Lalu aku umumkan, aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad adalah utusannya. Program Kekhalifahan Umar bin Khattab. Pertama, meningkatkan mekanisme pemerintahan di daerah. Kedua, melakukan pembenahan peradilan Islam. Ketiga, mendirikan pos militer di tempat yang strategis. Keempat, mendirikan lembaga kepolisian untuk meningkatkan keamanan. Kelima, membagi wilayah Islam ke dalam 8 provinsi. Keenam, membentuk majelis permusyawaratan. Kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Pada tahun 13 Hijriah 634 Masehi, Umar bin Khattab menjadi khalifah pengganti Abu Bakar Asy-Siddiq. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, kekuatan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan Persia dari tangan dinasti Sassanid, serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari Kekaisaran Romawi Bizantium. Umar adalah khalifah pertama yang mendapatkan gelar Amirul Mukmin, panggilan orang-orang beriman. Umar bin Khattab telah banyak melakukan reformasi secara administratif dan mengontrol dari dekat kebijakan-kebijakan publik. Perkembangan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab dalam bidang perekonomiannya. Karena perekonomian pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ini mengalami peningkatan yang signifikan dan memberikan kesejahteraan bagi umat. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, membangun Baitul Mal. Baitul Mal adalah semacam pos yang dikhususkan untuk menjamin bahwa semua pemasukan dan pengeluaran keuangan negara menjadi hak kaum muslimin. Kedua, zakat. Zakat adalah penopang kehidupan yang utama dalam pemerintahan Islam. Ketiga, jizyah. Jizyah merupakan pajak yang diwajibkan kepada masing-masing individu non-muslim yang berada di bawah pemerintahan Islam. Keempat, Kharaj. Kharaj adalah pajak bumi yang ditarik dari wilayah-wilayah yang ditaklukkan oleh pasukan Islam dengan menggunakan kekuatan senjata. Kelima, al-usyur. Al-usyur adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang dan dibayar hanya sekali dalam setahun, serta hanya berlaku terhadap barang-barang yang bernilai lebih dari 200 dirham. 6. Harta fa'i dan rampasan. Fa'i adalah semua harta benda yang didapati dari musuh tanpa menjalani perang yang nyata. 7. Membangun lembaga hizbah. Hizbah adalah lembaga yang berfungsi untuk mengontrol pasar dan moral adab semacam umum. Wafatnya Umar bin Khattab.
Pembunuhan ini konon dilatar belakangi dendam Fairuz terhadap Umar bin Khattab. Fairuz merasa sakit hati atas kekalahan Persia yang pada saat itu merupakan negara adidaya. Terbunuhnya Umar bin Khattab terjadi di waktu fajar pada 26 Zulhijjah 23 Hijriah dan dalam kondisi menyayat hati, mengenaskan dan menyedihkan. Umar bin Maimun berkata, pada pagi hari sebelum terbunuhnya Umar, saya berdiri dekat sekali dengannya. Antara saya dan dia hanya ada Abdullah bin Abbas. Umar bin Khattab bertakbir. Tiba-tiba Umar bin Maimun mendengar beliau menjerit, anjing membunuhku. Sewaktu ditikam, ternyata beliau ditikam oleh seorang budak. Kemudian budak itu lari dengan membawa pisau belati bermata dua. Umar lalu menarik tangan Abdurrahman bin Auf dan menyuruhnya menggantikan posisi imam sholat subuh pagi itu. Siapa saja yang berdiri di belakang Umar pasti melihat apa yang mata kepala saya saksikan, kata Umar bin Maimun. Akhirnya Abdurrahman bin Auf yang menjadi imam sholat mereka dan disengaja memperpendek pajaan sholat. Setelah para jamak selesai menunaikan sholat subuh, Umar berkata, wahai Ibnu Abbas, lihatlah siapa yang telah menikamku. Dalam keadaan sekarat, Umar bin Khattab dibawa oleh orang-orang dari masjid ke rumahnya. Sesampai di rumah, Umar dibaringkan. Umar kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau kemudian wafat karena dibunuh oleh Abu Lukluk atau Fairuz yang merupakan budak yang fanatik pada saat Umar akan memimpin sholat subuh. Setelah semuanya siap, orang-orang menggotong jenazahnya dengan berjalan kaki. Setelah sampai dekat persemayaman kedua sahabatnya, Abdullah bin Umar mengucapkan salam kepada Aisyah dan berkata, Umar bin Khattab meminta izin masuk. Aisyah menjawab, bawalah dia masuk. Maka jenazah Umar dibawa masuk dan dimakamkan di samping kedua sahabatnya. Itulah tadi biografi singkat dari Umar bin Khattab.